udah deh, aku nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, tapi aku percaya kalau Tuhan yang bawa pasti in the best direction, in the best purpose gitu. Akhirnya fokusnya bukan melayani Tuhan, fokusnya adalah melayani diri sendiri, kecuali Tuhan. Dan ketika itu terjadi, biasanya hidup kita jadi bermasalah. Welcome to Gospel Stereo. It's all about The lyrics. Woo! Kembali lagi bersama Gospel Stereo dan kali ini spesial banget Elsia. Yeay! Bahagia ada siapa banget nih, Benaya? karena kita kedatangan Kak Bobby Febian. Bobby One Way nih ya. Kayak Bobby One Way. Thank Jujur you. kalau gue familiarnya Bobby One Way Kak, karena Bobby One Way, zamannya Kak Bobby zaman One Way. Soalnya Iya. thank Pakai you. zamannya kayaknya dihilangin aja deh. Oh iya, mohon maaf. Iya, Kan jadi ketahuan iya, ya. Iya. Kita seumuran. Oh iya dong, iya dong. Seumuran Kak. Saya seumuran sama Ben. Betul. Kita kan baru 18 tahun kan Sama Kak. papanya. Sama papanya. Iya lagi. Thank you Kak Bobby Ya, sudah thank datang. you banget, thank you ke banget. podcast Thank you. kita. Ya. Seru nih, kita hari ini Udah bakalan. diundang ke sini nih. Aduh, seneng banget. Nah, Kak Makasih Bobby. banget juga. Thank you guys. Oh, Terima iya? kasih para astronot. Para astronot kita yang setia menemani. Ini senang banget kita kedatangan Kak Bobby yang kita pasti familiarnya pada masanya itu ada band One Way kan Kak. Betul, One Way. Nah, Kak Bobby, kita kan jadi di Gospel Stereo ini kita lagi kencang-kencangnya menggaungkan nama-nama gospel kontemporer. Iya. Karena kita rasa ini itu merupakan genre yang penting di masa sekarang untuk dalam tanda kutip menyelamatkan generasi kita. Iya. Nah, Dihangatkan kembali. dia akan kembali. Karena kita rindu di masa-masa 90-an akhir hingga 2000-an awal itu masa banyaknya musik-musik gospel kontemporer yang menggema tuh Kak. Maraknya band-band kontemporer. Itu Gospel, dia. Iya, Dan ya. salah satunya One Way dan Iya. judul lagi. Jujur Kak, awal gue pas pertama kali denger One lagunya One Way, gue lupa tuh judulnya apa tuh ya. Yang mana Musik video klipnya ada ceweknya Kak. Video klipnya ada ceweknya. Oh, Kembali Padamu. Kembali Padamu. Oh, Itu ada gue pikir itu Terbang. awalnya lagu sekuler Kak. Bener Kembali Padamu. Iya. Pas gue denger, ini kok kayaknya lagu band-bandan banget ya. Cuma pas lagi makin didengar, wah ini kayaknya multi interpretatif nih. Akhirnya gue baru tahu, oh ternyata One Way itu merupakan band gospel kontemporer. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke One Way Kak, semakin dalam lagi kita penasaran nih latar belakangnya Kak Bobby, awalnya bisa terjun ke musik gimana. Dan kita dengar-dengar juga soalnya Kak Bobby juga pernah tergabung sama band Jikustik. Nah. Itu gimana ceritanya Kak? Panjang ya. Panjang sih. Boleh, nggak apa-apa. We got Ini time. durasi dari produser 3 hari kok Kak, nggak Oke, apa-apa. lama ya. Nih. Jadi saya itu memang basic musiknya dulunya memang sebagai sebagai penyanyi dari mulai SD ya. Oke. Aku belajar nyanyi dari umur mungkin 5-6 tahun. Oke. Wow. Belajar nyanyi, maksudnya suka nyanyi, bukan belajar nyanyi, suka nyanyi. Terus kemudian mulai ikut festival itu SMP, ikut Wow. festival. Sampai akhirnya ikut festival. Pertama kali aku ikut festival selain nyanyi itu pertama kali sebelum aku go profesional ya. Itu justru aku nge-rap dulu. Serius. Jadi aku nge-rap dulu tahun Nge-rap, 94, 95. Itu sampai kita waktu itu di Jogja kita punya grup namanya G-Tribe. 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 Dulu kita tuh saya itu aktif di sebuah radio gitu. Zaman dulu kan radio top banget ya. Iya. Tempat ngumpulnya anak muda tuh Kerennya radio. di situ. Kaula muda. Kaula muda tuh radio. Nah, namanya Jeronimo. Di Jeronimo. situ ada namanya G-Tribe, itu Jeronimo Tribe. Oke. Itu dari sebuah festival, dari sebuah kompetisi maaf, terus kemudian dipilih orang-orangnya. Saya nggak expect banget bisa dipilih sama mereka karena kan saya nggak punya basic rapper. Saya cuma diajakin sama teman, Bob lu kan bisa lu nyanyi ntar bagian nyanyinya aja ya gitu. Cuman ternyata akhirnya dipilih lah singkat cerita. Dari situ Oke. bikin sempat join di kompilasi Pesta Rap tahun 95 ya. Pesta Rap. Pesta Rap ya. Jadi waktu itu yang lagu yang top di album itu ada Cewek Matre. Ayo ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Ya itu AB Texkin. Nah, terus berjalan waktu di Jeronimo itu kan punya band juga namanya Jeronimo Band. Jeronimo Nah, Band. suatu kali saya iseng, saya nyanyi di situ. Mereka nggak tahu saya bisa nyanyi sebenarnya. Mereka taunya saya nge-rap.
nge-rap dulu Nah, bahkan. iya, jadi begitu masuk ke situ di Jeronimo itu aku iseng satu kali ada acara live gitu, gue nyanyi kan. Oke. Terus tiba-tiba manajernya, Bob, lu ikutan nyanyi aja gitu. Nah dari situ mulai dikenal sebagai penyanyi. Oke. Kemudian dengan salah satu teman, kebetulan dia senior saya di Jeronimo, namanya Mas Pulung, dia bikin lah kita nyanyi aja di mall gitu. Zaman dulu tuh Oke. jarang banget orang nyanyi di mall gitu. Orang tuh kalau nyanyi di mall di Jogja itu bener-bener sampai dilihat sampai penuh banget gitu orang. Nah kita nyanyi di situ, namanya Jeronimo Unplugged. Oke. Cuman karena namanya kurang bagus, ganti Jeronimo Akustik. Oke. Itu namanya Jeronimo Akustik, disingkatnya G-Kustik gitu. G-Kustik. Jadi bacanya G-Kustik. Nah, namanya. G-Kustik gitu Oke. kan. Nah, cuman tahun 97, itu tahun 96. Ya, nah itu waktu itu aku juga punya band yang lain tuh, ada namanya DC, aku bareng Eros. DC. Eros Shalom Seven. terus sama Adit Jikustik juga. Jadi Jikustik, si Adit itu belum masuk ke Jikustik tuh dulu. Gitu. Nah kemudian kebetulan tahun 97, bukan kebetulan, tahun 97 Tuhan tuh tangkap saya kan. Oke, Jadi bertobat nih Tuhan, Kak. pertobatan gitu, terus kayak aku ngerasa bahwa aku harus ngelepasin semua kegiatan sekulerku lah. Oke. Karena Tuhan benar-benar panggil aku untuk melayani dia gitu. Jadi hari itu saya rilis semua. Nah, salah satu orang yang datang ke rumah saya itu Pongki. Oke. Dan nanya, "Bob, lu kenapa?" gitu kan. Kaget. Saya juga bingung, mana ya Pong ya? Gue juga bingung ngejelasinnya gimana. Karena kalau namanya orang di jamaah Tuhan tuh kan nggak ngerti ya, kita nggak ngerti alasannya gimana. Itu abstrak itu. Itu susah banget untuk kita jelasin Dijelasin. gitu. Nah singkat cerita akhirnya, Pong lu aja yang Jikustik lah, kan lebih cocok juga. Dan Pongki kan dari dulu kan memang udah suka bikin lagu juga. Oke. Akhirnya saya di Jikustik belum pernah bikin lagu. Ya cuman kita nyanyi cover lagu orang Oke. gitu, zaman dulu kan kayak gitu. Kayak semacam band-band reguler gitu, tapi kita nggak reguler sih saat itu ya. Oke. Nah, udah habis itu udah ini berjalan. Ya udah saya tinggalin tuh Jikustik. Tinggalin ya Kak itu Kak. Tinggalin. Wah, Semua termasuk grup rap itu juga saya tinggalin. Ada rasa berat hati nggak waktu itu? Aduh, kayaknya ini harus ninggalin dunia sekuler nih. Saat itu enggak, saya tuh kayak ngerasa dapat kekuatan yang ekstra. Enggak, maksudnya gini. Jadi suatu kali ini aku udah cerita ini berkali-kali sih sebenarnya. Cerita lagi. Cuma dikit. cuma singkat ceritanya gini, waktu itu pasca 97 itu saya tuh kayak tiba-tiba Tuhan jamah, terus saya bilang, Tuhan aku pengen sih menyerahkan hidup aku untuk melayani Tuhan gitu. Oke. Saat itu. Cuman Oke. nah posisinya pada saat itu tuh papaku tuh lagi bangkrut. Dan aku ngerasa aku punya pemasukan tuh aku. Jadi terus gimana Tuhan ya? Ntar nggak punya pemasukan semua dong gitu Ya. kan. Paham. Nah itu hari Jumat. Oke. Jumat Agung. Saya ke gereja. Hari Minggu, gue malas ke gereja. Jangan-jangan kemana hari Jumat gue emosi. Gitu. Itu pikiran saya. Oke. Ada aku nggak usah ke gereja deh gitu. Ngetes. Ya udah, terus mamaku pulang dari gereja bawa telur Paskah. Aku bilang, "Mam, aku lapar." Ya udah tuh makan tuh ada telur Paskah. Nah, sebelum saya mau makan, mama sih bilang, mamaku kan orang Batak. Jangan kau makan dulu, lihat dulu tuh ada ayatnya itu gitu. Nah, jadi saya lihat itu telur itu Paskah. Saya lihat di situ ada tulisan ayat Matius 6 ayat 33. Sebab itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bro, gua itu hari itu kayak Tuhan tuh lagi duduk kayak kita gini, terus dia jawab pertanyaan gua Buset. directly. Jadi gua nggak bisa makan, gue cuma nangis dari siang itu. Langsung dijamah tuh ya Kak. Langsung dijamah Tuhan, langsung kayak dapat afirmasi Dari telur langsung Paskah itu ya Kak. dari telur Paskah itu. Gokil. Hari itu juga besoknya aku telepon temanku, manajer semuanya, aku bilang, "Sorry kayaknya aku ajak ketemu, aku mau resign. Aku ngalamin sesuatu aku sendiri nggak bisa ngejelasin." Gokil. Nah waktu itu masih ada interview, kalau nggak salah masih ada sisa interview majalah Hai waktu itu. Tahun itu ada majalah Hai. Hai Magazine. Iya, Magazine, tahu, ya. tahu, Yoi, tahu, pada tahu. masanya. Bob ini masih ada interview mana? Bilang ya udah ikut interview dulu, habis itu karena mereka juga nggak bisa ngomong apa-apa karena ini kan spiritual journey seseorang ya, mereka juga nggak bisa spiritual experience gini, mereka nggak bisa Paham ya. maksudnya nggak bisa ngelawan juga, nggak bisa. Iya, Bisa intervensi. Terus udah setelah itu ya salah satu yang datang ke rumah saya itu
Pongki. Ya, menanyakan kenapa kamu begitu. Gitu ceritanya. Wow, Oke, oke, panjang banget. Itu berarti Tuhan nangkapnya nggak main-main sih itu sih. Nggak Iya. main-main. Sampai semua dilepasin loh Kak. Iya. Kan Itu bener-bener kayak bener-bener aku kayak punya sampai kayak Tuhan aku udah deh aku nggak tahu Tuhan mau bawa kemana tapi aku percaya kalau Tuhan yang bawa pasti in the best direction, in the best Oke. purpose gitu. Nah, kalau aku boleh tanya, berarti sebetulnya ketika Kak Bobby itu masih di masa-masa sekuler ya waktu itu ya, ngeband, menjalani professional musician dan mendapatkan juga kan dari musik, itu kan sebetulnya enjoy aja kan Kak? Masalahnya bukan di enjoy, masalahnya bukan di pekerjaan. Nanti nggak ada yang salah dengan semua pekerjaan itu. Masalahnya saya tidak bisa jaga diri. Aku tahu banget aku nggak bisa jaga diri. Oke. Gitu. Ya seperti itulah ya. Saya selalu nyanyinya malam. Aku dulu reguleran sama Jeromo Band gitu ya, nyanyinya malam. Kemudian ya gitulah. Kita paham Kak. Ya kayak gitulah. Hal-hal seperti itu yang aku Kita nggak juga bisa. anak reguler. Aku nggak bisa avoid. Nggak bisa. Iya. Nah terus akhirnya aku sadar itu. Aku paham banget. Akhirnya aku mesti mengisolasi diri kan, memisahkan diri lah. Iya, Kira-kira iya. gitu. Ya lebih Ya, baik back off ya. aja lah ya. Back up. Dan puji Tuhan, emang itulah kalau kamu tanya kenapa kok bisa nggak ada perasaan itu. Pada saat itu ya sama sekali nggak ada. Sama sekali. Wow. Sama sekali nggak ada. Ditangkapnya nggak main-main guys. Luar Keren, biasa. keren. Gitu. Karena jujur kami pun juga musisi reguler kan. Iya. Maksudnya kami juga hidup dari band Iya dan iya. kami paham betul itu transisinya nggak mudah dan Iya. itu keputusan yang sangat besar sekali. Apalagi zaman dulu kan nggak banyak. Itu Oh dia, iya, itu benar. dia. Kalau zaman sekarang tuh banyak banget kan gitu lu cabut ya. Yang ganti tuh Iya, banyak banyak. gitu. Itu sedangkan kalau dulu Gitu. Kak Bobby cabut, maksudnya kan itu udah jadi gitu Iya. maksudnya. Iya. Itu susah lagi gitu maksudnya. Wah, gokil sih luar biasa sih Kak itu. Keren. Tuhan lah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lalu baru habis itu setelah Kak Bobby menyerahkan diri Kak Bobby untuk oke sepenuhnya gue mau melayani Tuhan. Itu baru terbentuklah One Way. Baru kemudian ngumpul kan sama musisi-musisi yang di gereja. Nah, lucunya tuh begini. Teman-temanku di Jikustik itu dulu ada Henry sama Titis, Oke. ya almarhum Titis. Itu tiba-tiba ditangkap Tuhan juga gitu kan. Oh gitu. Terus akhirnya dan kebetulan kami ada di satu gereja. Keren. Terus kemudian kita bikin main ngejam lah. Oke. Terus akhirnya kita ngajak teman-teman di gereja-gereja lain yuk buat ngejam kebetulan ke teman-teman kita juga. Kira diajakin ngumpul-ngumpul. Ya awalnya cuman supaya ada semacam persatuan lah gitu. Oke. Nah, cuman pikir-pikir kita bikin band aja seru kali ya gitu. Kalian aja. Band. Nah, saat itu saya kan memang udah suka nulis lagu kan. Jadi waktu itu aku nulis lagu, aku tawarin ke mereka, gue punya lagu ini, bawain lagu ini aja, bawain lagu orang. Lagu orang juga cuma lagu VOG doang yang kita bawain saat itu. Iya. Pada Karena masa itu nggak ada- VOG soalnya. Kita nggak punya role model yang lain, Iya. cuman VOG. Akhirnya ya udah, aku bikin lagu. Nah, tiba-tiba kebetulan yang lucu tuh dulu kita pertama kali namanya Christ for Once namanya, CFO. Wow. Susah banget ngomongnya. Christ for One. Terus tiba-tiba ketemu sama manajernya Jeromo Band dulu. Ya, kebetulan dia anak Tuhan juga. Namanya susah tuh, ganti aja One Way gitu. Oke. Iya, Mas Didi namanya Oke. yang kasih nama itu. Oke. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai serius nih, bikin lagu. Nah, kebetulan VOG konser di Jogja Oke. tahun 98. Nah, kita ditawarin nih jadi openingnya. Wah. Oke. I see. Itu sebelum ganti One Way masih CFO tuh. Oh. Jadi kita belum resmi ganti One Way. Nah, dari situ. Nah, singkat ceritanya itu. Kamu kenal Frankie, kenal Sydney, kenal yang lain-lain di situ. Dari situ kita ngeliat kayak ini kayaknya band bisa diseriusin nih Oke. gitu. Oke. Karena kan udah dapat konfirmasi nih dari Bang Frankie dan bandnya oke nih, bagus nih segala macem. Akhirnya puji Tuhan. Cuman memang jujur kita juga nggak berpikir untuk rekaman lagi, apalagi aku ya. Oke. Aku tuh nggak berpikir untuk rekaman lagi kayak zaman dulu. Dulu kan aku sempat bikin rekaman rap itu, sempat bikin album solo juga, album rap ya. Album Wow. grup. Nah, itu G-Trap itu sempat bikin juga. Iya, jadi masuk dapur rekaman tuh kayak udah Paham. aku udahlah aku taruh di sini lah. Aku nggak pikir-pikir lagi. Ya itu. Gara-gara Frankie Siombing akhirnya kita pindah ke Jakarta. Jadi hijrah ke Jakarta ya. Hijrah One Way pindah ke Jakarta. Emang
Kalau lirik-lirik dari One Way sendiri tuh tadi kita udah dengerin. Itu tuh lebih ke gospel kontemporer nggak sih sebenarnya, atau interpretasi dari lagu-lagu yang dibuat oleh One Way ini maksudnya untuk dari manusia ke manusia, atau sebenarnya ada maksud tersendiri di balik dari lagu-lagu kalian tuh, ada maksud tersendiri kayak dari sebenarnya obrolan dari manusia sama Tuhan. Ya. Jadi awalnya itu aku mikirnya gini, aku pengen banget ajakin teman-teman gue yang sekuler juga nih, Oke. ya kan, yang maksudnya yang belum ngalami kayak aku nih. Yang masih tersesat. Cuman mereka tuh kadang-kadang cuman aku gak bilang gitu ya. Enggak. Saya yang ngomong ya. Saya yang ngomong. Cuman aku tuh ngerti banget gitu kondisi-kondisi posisinya katakan. Yeah. Kalau gue tuh ngerasa bandel banget kan. Diajak ke gereja tuh kayak aduh ngapain sih? Ini masa nyanyi di gereja sih males banget Panas-panasan kalau gitu kata Dewa. ya kan, suruh nyanyi lagu gereja mah males banget kan. Iya. Panasan. Iya benar. Nah, cuman akhirnya aku coba untuk bikin sesuatu yang universal aja gitu. Buat saya itu begini, yang paling penting adalah lagu-lagu itu secara value harus biblical value. Jadi kalau itu biblical value, artinya kan memang yang kita impartasikan buat dunia ini kan harusnya yang biblical value-nya. Yes, setuju. Bukan cuman the words gitu, tapi biblical value-nya itu. Nah, memang pada saat itu saya akhirnya coba aja bikin lagu-lagu yang sedikit banyak aku ambil kutipan-kutipan ayat. Tapi nggak terlalu kelihatan gitu. Iya, Misalkan iya. contoh kayak lagu Terbang itu depannya kan kayak banyaknya jalan di dunia. Ya. Mana yang harus ku tempuh gitu. Banyak jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya menuju maut. Nah itu kan bahasa Alkitab sebenarnya. Tapi waktu aku nyanyi di depan orang-orang sekuler, mereka biasa aja. Mereka nggak akan ngerasa, nggak akan ngerasa di sedang diinjili gitu. Saya kira aja dikorbanin. Mereka bisa terima lah ya. Mereka bisa terima. Dan puji Tuhan, One Way akhirnya muncul dengan warna seperti itu. Saya nulis, ya hampir semua lagu One Way kan saya yang tulis. Lagunya kayak gitu semua. Ketika ngomong cinta juga aku berusaha untuk mengarahkan orang bahwa ini adalah cintanya Tuhan buat kita. Tuh. Gokil. Kayak gitulah, kira-kira seperti itu. Itu cukup ikonik sih pada masanya. Nah, ada tantangan nggak Kak Bobi ketika menulis lagunya, ataupun tantangan ketika lagu ini udah mulai tersebar di masyarakat? Karena kita tahu kan pada masa itu orang-orang Kristen atau gereja, buat mereka tuh musik gereja tuh harus seperti ini. Ada berbeda dikit, ada modern dikit, langsung dibilang musik keras. Enggak, ini bukan musik rohani nih. Itu ada tantangan nggak Kak? Apakah ada kontroversial atau gimana? Ada ya, dulu sih memang kan sangat dulu kan ada pengajaran bahwa musik ini musik setan, genre ini genre setan. Jangankan genre, chord ini chord setan. Waduh, buset. Sampai chordnya. Iya, chord 13 tuh chord setan. Ya Tuhan Yesus. Dulu sampai kayak gitu. Waduh. Sampai kayak gitu dulu. Dan banyak yang aku pun juga sempat kena gitu. Maksudnya sempat yang kayak nggak mau aku pakai chord itu gitu ya. Bukan gitu doang kan dulu. Ini penyanyi ini pemuja setan, buang CD-nya, buang ini. Waduh. Kan pernah pengajaran kayak gitu kan. Iya. Jadi pernah kena. itu awal-awal tuh. Tapi kemudian kan berkembang terus, ya masih ada lah yang kemudian bilang ini lagu apa sih? Maksudnya kalau Tuhan aja gitu. Kenapa nggak pernah ngomong lagu rohani, kok nggak pernah ada kata Yesusnya gitu? Kita kan sama sekali nggak ada kata Yesus. Iya benar. Cuma paling Tuhan ya. Nah memang tujuan kita memang awalnya adalah untuk ke orang-orang yang sekuler gitu. Maksudnya awalnya tuh begitu. Pengennya tuh memang ke sana, bukan ke dalam. Lebih horizontal ya. Bukan ke orang-orang Kristen dalam gitu, bukan orang-orang gereja gitu. Cuman kan nggak bisa dibohongi. Ketika orang-orang Kristen sendiri juga banyak yang diberkati, akhirnya mereka juga suka dan tahu, ini identitasnya ketahuan lah, ini band Kristen gitu. Akhirnya yang ngundang juga banyak orang Kristen. Dan di konser-konser kita juga
kita nggak melulu bawain lagu-lagu kontemporer, kita tetap juga bawain lagu-lagu yang praise and worship gitu. Oke. Pada akhirnya kita bawain juga, apalagi di awal-awal tahun 2000-an itu ketika teman-teman One Way udah pindah, kan Bang Frankie, kita kan tinggal sama Frankie tuh. Ya, Oke. Amos. refugee memang ya Om Frankie ya. Refugee deh. Nah, itu tinggal sama dia, dan kita banyak ngebantu Bang Frankie di proses pembuatan album-albumnya dia kan. Oke. Nah, aku banyak nulis lagu buat Bang Frankie kayak Sampai Memutih Rambutku, terus Biarkanlah Aku Menyembah untuk rayakan, untuk saat menyembah. Jadi ya aransemen juga teman-teman semua, One Way yang aransemen, bantu aransemen ya. Ya udah, jadilah kita terbiasa gitu, terbiasa untuk konser yang ya, kalau konser kebanyakan konsernya pun akhirnya kan ke dalam, di antara orang Kristen, konser di gereja, konser ya kita bawainnya campur lah gitu lagu-lagunya. Iya. Berarti Kak Bobby juga pernah nulis lirik rohani nih ya? Justru ya banyak, bukan pernah, banyak. Baik. Banyak malah ya. Iya. Karena saya tuh justru sekarang yang lagu-lagu kontemporer itu yang saya nggak pernah tulis. Oh. Oke. Heeh. Oke. Saya justru lagi banyak nulis lagu-lagu worship dan lagu-lagu Jawa. Lagu Jawa guys. Tadi Iya, kita udah lagu-lagu di-spilling Jawa. dikit. Iya. Sama-sama orang Keren, Jawa keren. kita kan. Film Jawa ya. Bener-bener. Kebetulan itu sebagai pekerjaan saya kebetulan ketemu lagi dengan teman saya yang dulu ngajakin saya nyanyi di mall itu sebagai manajer Oh, kita. iya. Senior saya sih di Jeronimo. Nah, dia ngajakin saya, "Yuk, kamu bikin lagu, aku yang nyanyi," gitu. Tapi dia nggak pernah tampil, nggak pernah Gitu, balik layar konser. aja. Cuma nyanyi aja pokoknya, nyanyi rilis. Karyanya ada nih. Udah berapa? 180 lagu kali. 180 lagu kan? 180 lagu dari Maret 2023. Wow. Buset. Nggak berhenti-berhenti tuh, Nggak keren. berhenti-berhenti. Berarti setahun nyiptain berapa lagu tuh tiba-tiba? Itu kalau 180 dirilis tiap minggu nggak habis 3 tahun. Iya bener. Iya tahun. lagi. 180 lagu guys. Dan itu masih lanjut terus. Dan semua Maksudnya, Jawa ya kak? Jawa semua itu 180. Oh. Semua lagu Jawa. Soalnya emang lancar juga sih kak. Bobby Ngomong bahasa Jawanya lancar. Cuma ya bahasa lagu kan kadang-kadang ada Jawa Tengah, Jawa Iya. Timur juga kan, banyak lagu-lagu juga. Kadang-kadang aku campur mix. Oh gitu. Ini sebetulnya bisa jadi ide juga loh buat teman-teman karena di era sekarang tuh musik Jawa lagi naik lagi nih kak. Iya Lagi ya, menggaung bener. juga nih. Betul. Band-band Jawa seperti NDXAK gitu-gitu kan. Nah, teman-teman siapa tuh juga bisa nyiptain lagu dengan bahasa Iya. Jawa loh. Saya jujur pengen banget tuh ada genre lagu-lagu Jawa yang kayak dulu kan, waktu kecil papa saya kan maksudnya pelayanan ke desa-desa gitu kan, banyak sebenarnya lagu-lagu Jawa zaman dulu ya. Oh iya. Zaman dulu kayak Gandul Gusti itu, Gandul Gusti yang zaman dulu saya masih tahu. Kalau yang sekarang malah justru dulu udah pernah ada nih gitu. Oke. Dulu kan ada lagu Gandul Gusti, ada banyak banget dulu lagu-lagu persekutuan zaman dulu. Wow, keren. 180 lagu, banyak banget. Dan Jawa semua loh guys. Keren. Ya Dan itu baru yang Jawa, belum yang worship, belum yang Wow, lebih banyak lagi kalau in total. Keren. ya, tapi itu Tuhan lah. Oh. Saya juga nggak ngerti benar-benar bisa Emang karunia di situ ya kak, dikasih sama benar-benar Tuhan. kayak lahir untuk nulis lagu kayaknya. Wow. Word for that. Nah itu biasanya Gokil. Dapat inspirasinya pas lagi apa nih? Dari apa aja? Kamu mau Random dibikin aja. lagu sekarang? Wih, Mau dong kak. apakah kita Kami akan mau nikah dengar? bikin lagu boleh loh kak. Oh iya. Buat pemberkatan bisa kayaknya kak. Enggak, tapi semua yang menarik buat saya, yang masuk ke mata saya, ke pikiran saya, ke hati saya, itu outputnya bisa jadi lagu. Oke. Wow. Oke. Kayak gitu aja udah. Ya, itu karunia memang namanya. Iya. Itu keren yang menulis lagu bener-bener. Keren. Nah, Kak Bobby, ini bahasan lain lagi nih Kak. Ini karena di zaman-zamanku, zaman Instagram waktu itu sama YouTube, ini cukup ramai sekali nih. Iya. Yaitu Kristen katanya. Ya, bener banget. Wah, itu terngiang-ngiang, apalagi yang kebaktian tuh. Beuh. Saya merasa tersindir soalnya sama lagu itu. Denger kan kayak agak, aduh ketampar-tampar ya. Pas denger lagu itu tuh kadang-kadang tuh kesindir kitanya. Tapi kadang juga pengen, gue pengen ngasih ini ke orang gitu. Rasanya Ini pengen bukan gitu. gua nih, orang lain nih kayaknya. Ayo kita tag orangnya. Itu
awalnya kok bisa ada ide untuk bikin project Kristen Katanya tuh gimana Kak? Awal. Jadi Dan itu ikonik loh soalnya, ikonik banget. iya. Jadi saya tuh mengalami sebuah masa di mana waktu saya melayani berarti dari tahun 97 98. Oke. Melayani udah mulai nyanyi di gereja lah gitu. Nah, itu saya tuh sempat mengalami namanya masa disorientasi. Disorientasi. Ya. Saking lamanya melayani itu kadang-kadang kita lupa siapa yang dilayani. Oke. Jadi akhirnya fokusnya bukan melayani Tuhan, fokusnya adalah melayani diri sendiri. Melayani jadwal, melayani followers, melayani subscribers, Paham. melayani karir, melayani semuanya kecuali Tuhan. Paham. Dan ketika itu terjadi, biasanya hidup kita jadi bermasalah. Oke. Ya. Oke. Secara jadwal pelayanan bagus, tapi secara kualitas pelayanan, kualitas hatinya mulai drain. Dipertanyakan. Ketika drain terus sesuatu yang kering tapi digerakkan terus lama-lama burn Iya. out. Itu nggak bisa bohong sih kayaknya. Nah, itu kan sering terjadi. Nah, tapi bersyukur ya, puji Tuhan hari ini saya masih bisa melayani, itu benar-benar anugerah Tuhan. Karena Tuhan selalu punya kesempatan yang kedua. Nah, lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang lahir dari perenungan saya di mana saya ngalami encounter lagi dengan Tuhan. Oke. Dan semuanya lahir begitu aja. Tiba-tiba saya ditaruh Tuhan pengen nulis lagu-lagu yang begitu. Dan aku nulis aja. Oh ya, nulis aja deh. Tiba-tiba kebesit kata-kata itu, Kristen katanya. Bikin di mobil. Oh, lagunya kayak gitu ya. Aku bikin lagu kan sering di mana-mana gitu. Saya kan bahan saya cuman recorder. Ya. Nah, Biar gak hilang. iya, terus itu lucu itu lagu-lagu itu. Pertama yang jadi itu lagu kebaktian, Kristen katanya sama Bapak Pendeta, 3 itu kan. Bapak pendeta, saya juga ingat Ya. itu lagu itu. Nah, waktu saya pertama kali bikin lagu itu saya tunjukin ke istri saya, aku pengen nulis lagu-lagu kayak gini gimana ya? Terus dia bilang, "Hah?" Istri saya kaget, dia bilang, "Ngapain kamu nulis lagu gitu? Dimusuhin orang nanti kamu." Gitu. Iya sih, kebayang Nggak sih. diundang gereja nanti kamu gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya, saya ngerasa itu sebuah pesan profetik yang harus disampaikan gitu. Oke. Saya nggak bisa tahan, saya bilang. Oke. Akhirnya ya udah. Akhirnya aku bikin biar lengkap lah. Jadi aku pertama 3, bikin 8 lagu, kita bikin mini album. Mini album Kristen katanya. Ya, saya cetak sendiri, saya jualin sendiri. Itu ya saya selama berapa tahun ya? 3 tahun ya. Selama kurun waktu 3 tahun tuh aku jualan sendiri keliling-keliling kemana-mana. Wow. Ya. Tapi itu kan lagu itu kan memviralkan dirinya sendiri. Memviralkan diri Iya kan? sendiri. Aku nggak pernah punya effort apa-apa pada saat itu, nggak pengen. Itu dia Even video klipnya pun orang lain yang bikin sebelum gue. Oh. Apa production gitu gue sebut Itu gitu. orang-orang Bandung, anak-anak Bandung, anak-anak GBI Sukawarna. Oh. Jadi tiba-tiba mereka bikin video klip pakai lagu gue tanpa ngomong sama gue, Wow. ya kan? Waduh. Terus waktu itu aku sempet kontak mereka. Terus mereka bilang, "Aduh sorry Kak Bobby, kita nggak tahu nih lagu siapa, kita bikin aja soalnya lucu," gitu kan. It's okay, nggak apa-apa, go ahead. Saya nggak terlalu pusing, aku bilang. Yang penting lagunya jadi berkat kan. Oke. Itu selama 3 tahun itu saya jualan hampir 23.000 piece loh. Wow. Iya. Itu Fisik kan itu masih kayak- fisik kan? Masih fisik ya Masih itu ya? fisik itu. Nggak ada jual ke toko, nggak ada. Oh, Wow. wow. Jadi aku berjalan pelayanan di mana-mana. Sambil tawarin. Nah, jadi kayak bener-bener. Dan lagu itu satu-satunya lagu-lagu di situ saya bener-bener nggak mau kasih ke orang lain. Kan biasa aku bikin lagu aku kasih ke orang lain kan. Iya. Itu aku nggak mau. Ada yang minta, aku bilang nggak boleh. Khusus lagu-lagu ini cuman saya yang nyanyi. Gitu. Nah terus habis itu bikin lagi yang album kedua kan. Kristen katanya 2, yang cek gereja sebelah. Kemudian mikir, itu kan ada di situ tuh. Iya. Setelah itu nggak ada lagi itu ide itu kayak udah nggak ada. Oke. Seasonnya kayak udah selesai. Oke. Jadi orang tanya, kok nggak bikin lagi? Oh, seasonnya udah kelar. Saya nggak tahu, nggak bisa. Saya ngerasa bahwa kayak waktu nggak tahu ya, ini saya ya. Kayak seperti kenapa kok nggak bikin lagi lagu seperti One Way? Saya ngerasa kayak seasonnya udah selesai. Oke. Buat saya ya. Jadi kalau kita mau bikin lagi itu,
kita mesti duduk sama-sama nih. Terus duduk sama-sama kita tanya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan di apa gitu. Buat saya tuh gitu banget gitu. Maksudnya buat saya itu penting supaya kita nggak gerusa-gerusu gitu. Saya Betul, gitu. setuju. Berarti kalau menurut Kak Bobby, kalau ketika Kak Bobby pengen bikin lagu nih, Kak Bobby merenung dulu, ngobrol dulu sama Tuhan, aku mau bikin lagu apa? Atau Kak Bobby buka Alkitab, terus dari menemukan ayat apa nih yang kayaknya bisa diulik menjadi lirik, terus jadi lagu? sebenarnya nggak gitu juga. Cuma aku ketika aku mau melakukan sebuah project kayak mission gitu, ada sebuah misi yang Tuhan taruh gitu tuh. Kayak One Way itu kan misi yang ditaruh tuh. Ya. Bukan lagu per lagunya. Kalau lagu per lagunya aku bikin lagu aja. Oh gitu. Gitu. Tapi ketika ada sebuah mission itu aku tuh mesti ini apa ya? Maksudnya Tuhan pengennya bawa kemana ya? Gitu. Kayak mungkin sekarang kalau misalkan aku pengen banget nih bikin lagu-lagu apa namanya hibdut yang tadi itu Hip hop dangdut. hip hop dangdut atau lagu-lagu ya apa ya kayak gitu-gitulah, apa kita nyebutnya disko tanah lah ya. Disko Lagi tanah. itu pokok. Disko tanah tuh kayak statue yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh di rohani tuh kan belum ada slotnya masih Itu kosong dia. kan. Wah. Cuman the thing adalah ini benar-benar misi yang Tuhan taruh nggak ya gitu loh Oke, maksudnya. paham. Itu kan Sedang menunggu itu ya. Itu momen itu tuh paling penting buat saya. Karena kalau nggak keluar idenya. Iya. Ngerti nggak? Tapi kalau itu klik, itu kayak air tuh nggak? Saya bisa tiba-tiba nulis 10 lagu sehari gitu. Baik banget. Kalau itu klik ya langsung gitu. Tapi kalau nggak nulis baitnya sekarang, referennya 10 tahun lagi. Ada lagu saya yang kayak gitu. Iya serius. Bisa kayak gitu memang. Jadi soalnya kayak tadi kata Kak Bobby tuh ada kata-kata yang menarik kan, memang soalnya itu kan pesan profetik Kak. Ya. Iya kan? Ya Tuhan kasih, Tuhan karuniakan apa namanya ide tersebut. Ya udah untuk musimnya waktu itu ya Iya. di situ kan Kak. Nah sekarang lagi musimnya aja berarti. Lagi lainnya. Iya. Makanya yang paling penting sekarang ya kita carilah kehendak Tuhan kan. Itu dia. Cari kehendak Tuhan, Tuhan maunya apa nih? Karena kan ini tentang dia bukan tentang kita. Wow. Gitu. Ya kan? Bener. Kita. Itu makanya ini ketampar juga sih jadinya. Ikut ketampar apa namanya? Pentingnya melibatkan Tuhan juga ya Kak. Iya, Kalau kita harus. mau menulis karya. Karena Iya dong. Tuhan itu kata Bapa itu artinya the source, sumber. Jadi tanpa kita terhubung dengan sumber, ya kita nggak berfungsi. ya Ya kan? Cuma Merinding. itu aja udah. merinding. As simple as that. Wow, keren banget. Ya Luar biasa. ampun. Nah, Kak Bobby sebelum kita pamit, Kak Bobby mungkin boleh cerita ke teman-teman dikit. Kak Bobby ini lagi banyak project apa akhir-akhir ini yang teman-teman bisa cek. Mungkin ada YouTube atau mungkin ada karya atau podcast. Saya itu kan generasi old school ya. Jadi kalau untuk sosial media itu memang agak kurang terarah lah. Kadang-kadang posting ini, posting itu, posting ini nggak jelas gitu. Kadang-kadang saya posting bercandaan sama istri saya, kadang posting nyanyi-nyanyi gitu. Kadang posting sharing-sharing juga gitu di TikTok juga ada. Tapi hari-hari ini saya bikin banyak project bersama dengan apa namanya Best Indo. Best Indo itu Amos juga Amos, di situ. iya. Ya, jadi tim itu penulis lagunya saya. Maksudnya lebih banyak aku yang nulis lagu gitu karena sebenarnya bukan karena bagus tapi lebih ke budget sih. Waduh. Maksudnya mereka kan ya artinya kita kan sama-sama nih ya Iya, kan. iya. Jadi Bobby aja yang nulis lagu lah gitu. Kan ini kan nggak perlu bayar gitu. Terus ya, kemarin juga Kak iya, Bobby iya, nulis iya, nih. iya. Yang koplo itu guys. Iya ya. Itu bagus banget lagunya. Enggak lagi biasa aja. Cek deh pokoknya cek Tonton deh aja. kalau kata gue. Ngaco. Aduh, maaf bukan. Itu bahasa promosi bukan bahasa kesombongan. Artinya bahasa promosi dan bahasa kesombongan agak tipis-tipis bedanya. 11-12 nih Kak. Taboknya tipis itu. Iya. Terus yang kedua ya selain project sendiri saya juga memproduseri beberapa orang. Oke. Ya, artinya
kalau ada teman-teman yang pengen diproduserin, biasanya mereka datang ke saya minta lagu, nanti aku bikinin sampai video klip dan sebagainya. Terus sampai ke rilis ke di SB, sampai sosial medianya gitu. Oke. Terus aku ada bikin project lagu-lagu Jawa, ya lagu-lagu Jawa itu lagu-lagu sekuler sebenarnya. Tapi ada satu lagu yang menarik banget, waktu itu saya nulis lagu judulnya Ibu. Oke. Nah, mungkin itu jadi saya nulis lagu dua, satu judul Ibu, satu judulnya Bapak. Oke. Nah, lagu ini adalah lagu yang di request sama teman saya ini untuk program studinya dia. Karena dia sekarang ngambil studi S2 dengan kalau S2 itu skripsi atau tesisnya. Tesisnya itu adalah deradikalisasi lewat seni. Oh. Wow. Deradikalisasi Yang lewat artinya? Yang artinya adalah kan di Indonesia, jadi di dunia itu di Indonesia lah ya. Di Indonesia itu kan paham radikal itu kan sangat tinggi. Yes, betul. Nah, setelah disurvei ternyata 90% narapidana teroris itu orang Jawa. Oh. Ya. Nah, biasanya pendekatannya kan lebih ke ngobrol dan sebagainya atau sebagainya. Nah, pendekatan musik itu belum ada. Akhirnya saya buatlah lagu. Judulnya Ibu. Artinya begini, orang tuh jangankan orang yang teroris ya, orang gila aja, maaf. Orang ODGJ aja. Orang ODGJ aja. Kalau di jalan tuh dipanggil, kamu dicari ibu kamu, itu bisa. Iya. Tiba-tiba sadar tiba-tiba gitu ya. sadar. Iya, betul. Karena, saya nulis lagu Ibu, kemudian diperdengarkan ke salah satu yang saya lihat ya di video, salah satu narapidana yang paling keras. Oke. Nangis loh. Nice. Iya. Saya cukup agak wow. Maksudnya ternyata memungkinkan Iya. untuk Jadi menderadikalisasi dengan cara mengangkat akar budaya, kira-kira gitu. Wah, gokil, ini powerful sih ini. Wow. Lagunya udah rilis gak? Udah rilis, ada di Spotify, judulnya Ibu. Yang nyanyi namanya Pulung Agustanto. Wah, powerful. Bisa Powerful. kita Jadi boleh coba cek, dengerin guys. kalau yang ngerti lagu Jawa ya. Powerful. Karena bahasanya cukup cukup dalam, maksud Jawa lah ya. Jawa yang agak dalam. Oke. Nah, itu project lagu bahasa Jawa. Lagu-lagu praise and worship tetap aku nulis karena di gereja saya juga ada tim penulis lagu juga di Christ Cathedral di Basilea. Itu saya salah satu yang bikin lagu juga di situ. Jadi ada itulah projectnya. YouTube ya jujur agak kurang aktif di YouTube, cuma nonton doang. Karena memang aku kekurangan orang untuk posting segala macam. Kalau Instagram sama TikTok kan aku posting sendiri. Sponsor sendiri ya. Itulah kira-kira. Kita boleh follow ya di sini nih guys. Di sini ada Instagram, YouTube, TikTok. Langsung aja di follow guys. Thank you. Thank you banget Thank you so much, Kak Kak Bobby. Bobi udah Thank you juga, datang, aku juga udah thank banyak you, sharing makasih. sama kita. Ini Thank you hari ini banget. banyak sekali yang menginspirasi. Amin. Ketampar-tampar juga. Ketampar-tampar juga, bakpuk banget. Dan- Banyak yang kita belajar juga hari ini. Tapi Wow. jujur saya belajar sih hari ini Kak. Amin. Merasa Puji Tuhan, belajar. saya juga. Luar biasa. Kita semua ngalami kasih Tuhan lah ya. Yes. Semuanya karena kasih Tuhan. Thank you Semoga banget. Ben, Kak Bobi. hari ini bisa banyak ya kita berkatin orang di luar sana. Amin. Dan banyak teman-teman yang bisa terinspirasi untuk menulis lagu-lagu gospel kontemporer. Amin. Wow. Thank you banget. So guys, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Dan sampai ketemu di next episode. Gospel Stereo. It's all about the lyrics. Thank you. Dadah.